Ini ngerumpi. Padahal sudah diajarkan berkali-kali. Di persimpangan kehidupan saat ini, mereka salah. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara, bukan? Kita setiap hari mendengarkan, setiap minggu kita mendengar firman yang hidup. Bukan? Setiap minggu kita mendengarkan dari Bapak Gembala firman yang hidup, firman yang kita ditanamkan dalam roh hati kita. Tapi kita kadang-kadang sibuk dengan HP, saudara, di belakang. Pak Pendeta lagi nyindir nih. Nyindir. Lagi nyindir. Mengakui. Nyindir apa ini? Nyindir apa ini? Pak Pendeta. Sementara yang diajarkan adalah suatu esensi yang penting mengenai kerajaan Allah, tapi mereka sibuk ngerumpi, saudara. Yang bekerja di dalam pikiran mereka adalah asumsi, saudara. Apakah kita seperti ini, saudara? Atau seperti Maria, yang hanya sekali menerima pengajaran, dia berkata, dia menyerahkan hidupnya untuk kehendak Tuhan. Apakah murid-muridnya itu sadar nggak sih mereka ini? Kelemahan murid-muridnya itu apa? Mereka tidak menyimpan semua informasi yang dia terima di dalam kehidupan mereka saat perjalanan bersama Tuhan Yesus. Mereka nggak menyimpan dengan baik semua perjalanan hidup mereka yang mereka lakukan, mukjizat kebesaran Tuhan. Dia tidak menyimpan benar-benar dalam hati mereka, siapakah ini Tuhan Yesus ini? Apakah kita seperti itu, saudara? Ya, hari Minggu, ya gereja, udah pulang. Apa firmannya tadi? Lupa. Baru begitu nyampe rumah udah lupa. Karena kita nggak menyimpannya di dalam hati kita, saudara. Jadi pada waktu kita mengalami di dalam persimpangan kehidupan saudara, mungkin ulang tahun saudara, mungkin kematian, mungkin mengalami sakit penyakit saudara, sakit penyakit yang telah disembuhkan oleh Tuhan, simpan itu baik-baik. Mukjizat yang telah kita terima dari Tuhan, simpan itu baik-baik. Doa minta tolong yang dijawab Tuhan, simpan itu baik-baik. Karena pada saatnya nanti datang, saudara. Dalam cerita ini saatnya datang, mereka kehabisan roti. Tapi mungkin nanti ada datang suatu bencana, saudara. Bencana datang. Sebenarnya kita banyak kan ditolong Tuhan. Banyak cerita-cerita yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, bukan? Begitu juga di dalam keseharian kita. Apakah kita itu mengingat itu terus? Murid-murid ini tidak melakukannya, tidak menyimpan. Sementara Maria dia hanya menerima sekali, tapi dia sudah mempunyai pengertian yang benar akan Tuhan. Dia mengenal akan Tuhan, siapa itu Tuhan. Jadi kalau Tuhan berkehendak, berfirman, dia taat, dia nurut, dia lakukan, dia ambil keputusan. Jadilah padaku apa yang kau. Tapi tidak seperti murid-murid itu. Padahal mereka itu murid loh itu, saudara. VIP, saudara. VVIP, menerima yang langsung pengajaran dari Tuhan langsung. Bukan dari malaikat, saudara. Ini dari Tuhan yang langsung. Dari firman yang hidup. Mereka masih berpikir soal asumsi. Coba, itu yang dari Tuhan sendiri bisa kayak gitu. Apa lagi kayak kita ini, saudara. Yang dengar mungkin dari Pak Pendeta, saudara. Mungkin setelah mulai khotbah udah mulai ngantuk, saudara. Gak akan mungkin tercatat di dalam hati kita.
Tapi pada waktu nanti ada di persimpangan jalan, saudara, di persimpangan jalan di dalam kehidupan kita, terjadi sesuatu, saudara. Saudara tidak mengingat lagi akan firman atau mukjizat itu. Karena saudara tidak menyimpan dalam hati saudara. Jadi itulah yang ingin saya nyatakan hari ini. Betapa pentingnya akan pengenalan akan Tuhan. Mengenal Tuhan dengan benar. Itu penting, saudara. Ada beberapa banyak saudara yang pernah mengalami sakit penyakit yang susah sembuh, lalu sampai berkata di dalam hati, Tuhan ini ada gak sih? Ngaku. Pernah ada yang ngomong kayak gitu? Tuhan ini ada gak sih? Kok aku gak ditolong-tolong? Betapa bodohnya perkataan itu, saudara. Kita sudah diajarkan setiap minggu bahwa jelas Tuhan itu ada. Tuhan itu ada karena kita hidup, saudara. Kita hidup karena Tuhan ada. Kita diberkati karena Tuhan ada. Kita diselamatkan karena Tuhan ada. Berapa kali saudara selamat dari kematian? Berarti Tuhan itu ada. Tuhan mengendaki kita menyatakan perbuatan-perbuatan yang ajaib, saudara. Tidak melupakan begitu saja. Jangan sampai menjadi murid-murid yang ini, yang poro. Betapa degil gak kamu? Kamu punya mata tadi tidak melihat, kamu punya telinga tapi tidak mendengar. Jadi saudara, siang hari ini belajarlah dari saat ini, saudara. Mungkin saudara bisa merenungkan dalam hati saudara, apa perbuatan baik Tuhan di dalam kehidupan saya? Apa pengajaran-pengajaran yang Tuhan sudah ajarkan? Mukjizat-mukjizat atau jalan keluar, pertolongan Tuhan yang Tuhan telah berikan pada kita. Apakah itu saudara simpan dalam loh hati saudara, sehingga pada saatnya nanti, kalau saat di sini kita masih punya teman yang lain bertanya, tapi pada saat nanti saudara sendiri di rumah menghadapi persoalan itu dan saudara enggan untuk berkata kepada yang lain, saudara harus ingat semua kebaikan Tuhan. Ingat mukjizat Tuhan yang telah berikan. Semuanya itu berfungsi, berguna bagi hidup kita. Makanya Tuhan berikan itu kepada kita. Jadi itu saudara, firman yang akan saya bagikan siang hari ini itu mengenai itu adalah bagaimana kita mengenal Tuhan dengan baik. Karena kalau kita nggak mengenal Tuhan dengan baik, kita terlalu gampang, saudara, menuduh Tuhan melakukan yang tidak baik. Mungkin saudara, mengapa sih Tuhan ini terjadi pada saya? Kenapa Tuhan ini terjadi pada saya dalam hidup saya? Tuhan nggak adil nih. Berapa kali saudara pernah berkata begitu? Tuhan nggak adil nih, kenapa ini terjadi pada saya? Tuhan nggak benar nih, kenapa ini semua terjadi dalam kehidupan saya? Cuma saudara yang bisa menyelidiki itu. Karena semua itu terjadi dalam hidup saudara. Tapi Tuhan mau kita terus melihat kebaikannya Dia. Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup. Kita tinggal minta kepadanya, minta tolong kepadanya. Dan terus simpan itu dalam hidup saudara. Sehingga di dalam persimpangan-persimpangan kehidupan, entah itu kematian, entah itu penyakit, entah itu kesedihan, entah itu apapun yang saudara anggap itu suatu hal yang sulit, saudara harus tetap terus mengingat akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas firman yang telah Engkau sampaikan siang hari. Kami belajar ya Tuhan. Kami mau belajar terus setiap hari dari Maria. Kami mau menerima terus Tuhan apa kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau terima, kami mau lakukan Tuhan. Kami tidak mau bodoh seperti murid-murid yang telah berkali-kali diajarkan tapi tidak mengerti.
Siang hari Tuhan, beri kami hati yang baru. Hati yang baru ya Tuhan dalam hidup kami. Sehingga pada saat pengajaran itu terjadi, kami tuliskan itu dalam roh hati kami. Ajari kami ya Roh Kudus, sehingga terus kami mengingat atas kebaikan Tuhan. Ajari kami ya Roh Kudus, sehingga pada waktu kami berada di persimpangan jalan, Engkau ingatkan kami. Ingatkan kami Tuhan, apa yang harus kami ambil dari semua masa lalu yang telah terjadi, yang telah Engkau tolong, yang telah Engkau bantu, yang telah Engkau mukjizat terjadi, kesembuhan terjadi. Ingatkan kami ya Roh Kudus siang hari. Biarlah itu semua terjadi dalam kehidupan kami. Siang hari kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan. Beri kami keberanian Tuhan untuk melakukan apa yang telah Engkau nyatakan di dalam firman-Mu siang hari ini. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami, biarlah damai sejahtera-Mu ada pada kami siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang telah diberkati berkata, amin. Baik, kasih tepuk tangan dulu. Ya, kita bersyukur ya. Artinya Tuhan menambah-nambahkan pengetahuan, hikmat juga kepada Pak Tony sehubungan dengan belajar Alkitab. Jadi nggak pernah sia-sia apa yang kita pelajari ya. Nah, cuma satu hal yang tadi disampaikan Pak Tony itu bagus sekali. Ya, tapi kita harus mengerti bahwa ternyata hidup itu bukan hanya karena melihat, bukan hanya karena mengalami, tapi yang penting adalah karena kita punya iman. Manusia hidup karena iman. Manusia